got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima kelas 10 TCKT 1 akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan PC pada komputer. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Kamia Depi, Amelia Amanda, Aulia Nijma, Rensi Despita, Sophia Aulia, dan Siti Hesti Nurhaifah. Materi yang pertama yaitu kerusakan pada power supply. Gejala yang mungkin terjadi pada kerusakan power supply adalah setelah dihidupkannya PC tidak bereaksi apa-apa, tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator LED yang menyala, kipas power supply tidak berputar, dan lampu indikator pada monitor menyala. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan steker terpasang dengan baik pada soketnya. Lalu, periksa juga apakah ada tombol on-off di belakang, tepatnya di belakang power supply sudah dalam posisi on. Jika sudah yakin terpasang dengan benar, tapi tetap tidak ada respon untuk meyakinkan, silakan Anda ganti kabel power dengan yang Anda yakin bagus. Masalah terjadi karena tidak adanya tegangan listrik yang masuk, kerusakan ada pada kabel power. Solusi yang kedua yaitu lakukan seperti langkah tadi, tetapi jika masih belum ada respon berarti masalah ada pada power supply. Silakan Anda ganti power supply-nya. Saya sarankan sebaiknya Anda ganti saja power supply yang rusak dengan yang baru, dan hati-hatilah dalam pemasangan. Yang selanjutnya ada perawatan komponen pada komputer. Yang pertama ada casing. Masalah yang sering terjadi pada casing yaitu kotoran yang mengganggu fan dan komponen lainnya, kabel di sudut yang mudah lepas, dan alat untuk membersihkannya adalah kuas atau penyedot debu mini. Yang kedua ada hard disk. 1. Sisi hardware. Yang pertama pasang fan dan pengaturan kabel data. 2. Sisi software. Pertama, scan disk atau memeriksa struktur file system. Kemudian disk defragmenter atau melakukan konfigurasi ulang pada head, cylinder, dan sektor. Dan yang terakhir ada low level format atau mengatur struktur atau tata letak. Yang ketiga ada VGA card. Masalah yang terjadi pada perangkat tersebut yaitu panas yang terlalu berlebihan dan fan yang berisik. Perawatan yang mungkin bisa dilakukan adalah pasang heatsink atau fan, lalu bersihkan debu dengan kuas dan mengencangkan posisi fan. Dan yang terakhir adalah RAM. Masalah yang mungkin terjadi pada RAM adalah gangguan pada konektor dan kaki-kakinya, terjadi korosi, akibat listrik statis dan pemasangan tidak tepat. Perawatan yang bisa dilakukan adalah bersihkan dengan cairan pembersih dan gosok dengan karet penghapus. Selanjutnya ada kerusakan pada hard disk. Gejala: pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses pause, setelah itu proses tidak berlanjut dan diam beberapa saat, tidak langsung masuk ke operating system, dan kemudian di layar monitor ada pesan hard disk error, hard disk failure. Setelah itu muncul pesan press F1 to continue. Setelah kita menekan tombol F1, tidak masuk ke operating system dan muncul operating system not found. Solusinya adalah periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk ke hard disk apakah longgar, sebaiknya dikencangkan. Kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal, berarti hard disk rusak di controllernya. Kerusakan pada hard disk yang selanjutnya adalah pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses pause, setelah itu muncul pesan operating system not found. Solusinya, ada kemungkinan operating system rusak, bisa diatasi dengan install ulang, atau jika operating system Anda menggunakan Windows 2000 XP, ada fasilitas repairnya, atau ada kemungkinan juga hard disk Anda tidak terdeteksi dan lakukan langkah di atas. Gejala yang selanjutnya adalah hard disk bad sector. Solusinya, ada beberapa faktor penyebab terjadi bad sector di antaranya
tegangan listrik tidak stabil, sering terjadi putusnya aliran listrik secara mendadak setelah pemakaian yang terlalu lama. Ada dua jenis bad sector, yaitu fisik dan software. Untuk mengatasinya ada beberapa cara, di antaranya menggunakan software untuk menghilangkan bad sector. Kemudian ada kerusakan pada motherboard. Gejala: setelah dihidupkan tidak ada tampilan monitor, lampu indikator LED di panel depan menyala, lampu indikator LED di monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, dan tidak ada suara beep di speaker. Solusinya adalah: langkah pertama, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel keyboard atau mouse, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian, lepas semua skrup penutup casing. Dalam keadaan casing terbuka, silakan Anda lepaskan juga komponen-komponen lainnya, yaitu kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, floppy. Hati-hati dalam mengerjakannya, jangan terburu-buru. Begitu juga dengan card yang menempel pada motherboard, VGA, sound, atau card lainnya. Sekarang yang menempel pada casing hanya motherboard saja. Silahkan Anda periksa motherboardnya dengan teliti. Lihat chip IC, elko, transistor, dan lainnya. Apakah ada yang terbakar? Jika tidak ada tanda-tanda komponen yang terbakar, kemungkinan motherboard masih bagus. Tapi ada kalanya motherboard tidak jalan karena kerusakan pada program yang terdapat di BIOS. Lalu, ada masalah pada BIOS. Gejala: CPU mengeluarkan suara beep beberapa kali di speakernya dan tidak ada tampilan di layar monitor. Padahal monitor tidak bermasalah. Solusinya, bunyi beep menandakan adanya pesan kesalahan tertentu dari BIOS. Bunyi tersebut menunjukkan jenis kesalahan apa yang terjadi pada PC. Biasanya, kesalahan pada memori yang tidak terdeteksi, VGA card yang tidak terpasang dengan baik, prosesor, bahkan kabel data monitor pun bisa jadi penyebabnya. Jadi, silakan Anda periksa masalah tersebut. Masalah BIOS yang kedua adalah hati-hati dalam update BIOS. Ketika mengupdate, Anda keliru memilih versi BIOS. PC jadi tidak jalan, bahkan Anda tidak dapat masuk ke BIOS. Solusinya, biasanya update tidak dapat dibatalkan. Hanya jenis motherboard tertentu yang memiliki backup BIOS pada chipnya. Di situ, tersimpan jenis asli BIOS yang tidak dapat dihapus. Untuk dapat merestornya, Anda tinggal memindahkan posisi jumper khusus yang biasanya sudah ada petunjuk di buku manualnya. Kemudian, hidupkan PC dan tunggu 10 detik. BIOS yang asli telah direstor, kembalikan posisi jumper pada posisi semula, dan PC siap dijalankan kembali. Jika motherboard tidak memiliki fasilitas tersebut, chip BIOS harus dikirim ke produsen. Jika BIOS dapat Anda lihat di buku manualnya, berhati-hati dalam pemasangannya. Jangan sampai kaki IC BIOS patah atau terbalik posisinya. Dan yang selanjutnya ada perbaikan komputer atau PC. Jika PC seringkali menunjukkan adanya pengalamatan yang rumit atau menampilkan suatu pesan error, mengeluarkan bunyi beep yang terus-menerus secara beraturan atau tidak beraturan, PC tersebut kemungkinan besar sedang dalam masalah. Saya akan memberikan tips dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan PC Anda dapat berfungsi kembali seperti semula. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang perbaikan atau perawatan PC pada komputer. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dan penjelasan yang kurang tepat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. See you in next video.